melindungi para pekerja informal. Para pekerja informal itu ojek online, ojek pangkalan, tukang beca, sopir angkot, petani, nelayan, kuli nyangkul, kuli babat, kuli gali, kuli pikul, semua rakyat yang tidak terlindungi kematiannya dan tidak terlindungi ketika sakit. Kita siapkan program ini untuk diluncurkan, dan ini komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat. Dan ini diambil dari apa? Realokasi pembiayaan yang dianggap tidak penting diarahkan untuk kepentingan rakyat. Asuransi informal itu diperbesar jumlahnya dan bisa melindungi mereka. Kemudian nanti kita bekerja sama dengan kabupaten kota. Kalau preminya harus dibayar per tahun 120.000 bagi 2. Nanti kelihatan kabupaten kota yang tidak mau dan tidak sanggup, kelihatan berarti bupatinya, wali kotanya tidak sayang sama rakyatnya. Kan kita umumin aja. Kan yang bersikap seperti ini kan harus semua, bukan saya sendiri. Nah, jadi saya perintahkan pada Bapak untuk menghitung besaran biaya yang dibutuhkan. Andai kata tahap pertama nggak usah banyak-banyak, Pak. Tahap pertama misalnya sekarang 3 juta pekerja informal di Jawa Barat diasuransikan. Tahap pertama 3 juta dulu. Nuhun-nuhun kalau bisa 10 juta gitu kan, atau 5 juta. Nah, kemudian diasuransikan. Kalau dia sakit ada jaminan pengobatan, kalau dia meninggal ada santunan, anak-anaknya ada beasiswanya. Itu Bapak siapkan. Misalnya kalau anggarannya sekitar harus kita siapin 100 miliar dulu untuk itu, kita siapkan. Siap. Ya, itu Pak. Ini saya bareng nih dengan Kepala BPJS wilayah Jawa Barat. Ini nih para ojek-ojek. Mana tukang rokok? Kopi bawa ke dia. Bawa kopi. Ya, kopi. Nih, bawa ke dia nih. Dan rombongan tukang kopi. Tukang kopi. Nah, mereka ini terhitung mulai sekarang akan segera didata untuk mendapat asuransi ketenagakerjaan. Nanti kalau dia sakit karena kecelakaan kerja, nanti ada pengobatannya dijamin. Terus kemudian selama tidak bekerja diganti. Selama tidak bekerja diganti penghasilannya. Kalau meninggal, nanti Bapak kalau meninggal mendapat kurang lebih 144 juta. Tapi Bapak tidak bisa menerima uangnya. Nanti yang menerima janda itu. Pakai tong mangut, Pak. Anaknya dapat beasiswa. Anaknya dapat beasiswa. Mudah-mudahan ini harapan baru. Dan nanti ini akan kerjasama dengan seluruh bupati wali kota seprovinsi Jawa Barat. Itu mari kita lindungi rakyat kita. Agar rakyat kita merasa kehadiran pemimpin bagi rakyat. Atur nuhun. Besok kita menandatangani MOU dengan asuransi ketenagakerjaan atau BPJS ketenagakerjaan yang memberikan pelindungan asuransi kepada ojek online, ojek pangkalan, sopir angkot, buruh harian lepas, petani, nelayan, buruh petani, buruh nelayan, kuli nyangkul, kuli macul, pokoknya semua warga yang secara bertahap akan kita akomodir di APBD Provinsi Jawa Barat. Dan ini adalah langkah yang nyata dari pemerintah provinsi dalam merespon seluruh kegiatan masyarakat dan kegelisahannya. Karena hari ini kan misalnya ojek jatuh dari motor ke rumah sakit, nggak ada biayanya, nanti terkapar semuanya. Nah ini dan selanjutnya seluruh jajaran besok kerja biasa, ngantor biasa, dan DPRD juga akan segera ada pertemuan dengan pimpinan DPRD, fraksi, komisi, semuanya bertemu dengan gubernur untuk merumuskan langkah-langkah strategik apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi. Oke, jadi ini ada program terbaru dari Pak ADM ya bro, yaitu BPJS Ketenagakerjaan buat asuransi para pekerja internal itu bro. Nah, para pekerja internal ini meliputi ojol, buruh, petani, nelayan, kuli, dan lain-lainnya bro. Kalau yang belum tahu itu pekerjaan informal itu seperti apa, yaitu seperti itu ya. Nah ini bertujuan untuk melindungi para pekerja ketika mengalami kecelakaan kerja maupun mengalami meninggal dunia. Ini berbeda sama asuransi BPJS kesehatan ya bro. Ini asuransi ketenagakerjaan, dan ini mungkin bisa dicairkan suatu saat kitanya meninggal. Kita mungkin itu disampaikan ya, pada saat meninggal itu mendapatkan 140 juta
itu mungkin akan diberikan kepada pihak korban yang meninggal begitu ya bro. Belum tahu nanti kalau ada asuransi, mungkin kalau pensiun, mungkin pensiun bukan pensiun apa, masa tua mungkin dapat juga ya, asuransi masa tua. Ini berbeda ya bro, kalau di tempat saya belum ada programnya. Nah cuma yang saya masih ini belum disampaikan, belum tahu ya apa biayanya itu berapa per bulan atau per tahunnya berapa begitu ya bro. Biaya buat asuransinya itu berapa kan. Kalau BPJS kesehatan kan macam-macam, ada yang 35, 70 itu kan grade-gradean. Kalau BPJS ketenagakerjaan ini belum tahu, tadi belum disampaikan ya. Terus KDM bersama tadi Bapak dari lembaga BPJS juga akan dilaksanakan mulai dari 1 September 2025 begitu ya bro. Ya sangat membantu sih, cuma belum tahu ini infonya berapa per bulannya, itu berapa untuk asuransi ini. Biasanya kalau asuransi ketenagakerjaan, kalau di biasanya ya kantor-kantor atau PT itu kan kalau sudah resign atau berhenti bekerja itu biasanya akan cair juga begitu bro. Nah ini tadi apabila meninggal itu mendapatkan 147 juta ya. Lumayan sih ya, memikirkan sampai sebegitu ya KDM ya, bagus. Jadi enggak harus pegawai pabrik, buruh pabrik maupun pegawai kantoran yang mempunyai BPJS ketenagakerjaan, tapi melainkan para pekerja informal juga mendapatkan BPJS ketenagakerjaan, enggak cuma BPJS kesehatan. Itu berbeda ya bro, kalau BPJS kesehatan cuma kesehatan doang begitu. Oke lanjut. Pakai SKTM tapi sudah berasuransi ya. Nanti tinggal saya hubungi ininya, apa namanya, aplikatornya, nama-namanya. Nuhun-nuhun kalau aplikatornya mau kerjasama sama kita. Aplikatornya bayar setengahnya, provinsi bayar setengahnya, benar nggak? Iya kan? Kan aplikatornya mendapat untung dari peran-peran Bapak. Besar Pak, untungnya 20% potongan. Iya, kalau dari 20% per tahun bayar 230.000, berapa? 201.000 dibagi 2 dengan provinsi kan nggak ada masalah. Bener nggak? Gubernurnya ke Bapak. Aplikator pedaloi Pak. Ya, Ya. tekan nih kerjasamanya ya. Ya, siap, terima kasih Pak. Langsung tanda tangannya. Tuh kebiasaan, ai sok mere ieu teh sok nu kosong wae saliana. Baralek sia mah. Umal mere pulpen ka aing nu kosong we. Aya deui. Cing atuh meuli pulpen teh nu alus jeung gubernur mah. Urang teh gubernur ieu teh. Aduh benar sih Bapak, lah gitu benar. Sok Pak. Tekan sok. Parker. Oke. Alhamdulillah. Nah, dah. Nanti tinggal kita hubungi para aplikatornya. Nanti itu yang hubungi nih tukang rokok, saya teh ke dia. Tukang rokok ya ke dia ya. Nya geus Pak. Plus ditambah biaya pemakaman dan santunan berkala Kayak selama 48 kali, misalnya kuli nyangkul. Iya. Kuli nyangkul itu sehari dia 100.000. Iya. Berarti sebulan dia 3 juta. Iya. Berarti 3 juta kali 48 kali. Iya. Upah bulanan ngitungnya. Jadi nanti dihitung berdasarkan upah yang didaftarkan ke kami, yang Oke. dilaporkan kepada kami. Oke. Iya. Tapi kalau tidak meninggal Bapak, Ah. dia mengalami kecelakaan selama di rumah sakit, kalau pekerja informal itu kan nggak dapat ini ya, Ah. dia katakanlah tukang ojek, Ah. nggak ngojek nggak makan dia, Ah. nggak ada. Nah. Nah, BPJS Tenagakerjaan akan memberikan penggantian penghasilannya itu. Oh iya iya, Ya. ini kan ini problem yang selalu saya temui Ya. adalah banyak di rumah saya ngantri. Dia sakit. Iya, Karena sakit berhenti nyangkul. iya, Selama dia sakit, bagaimana kondisi keluarganya? betul.
Jadi ada santunan, Ada santunan penggantian penghasilannya tadi, Pak. penggantian penghasilan. Iya. Oke, ini nih yang bisa didapatkan ya. Iya. Itu Dan bukan hanya perawatan pengobatan saja, tapi penggantian penghasilan yang hilang karena dia Iya. nggak bisa kerja itu sementara. ya, Itu akan diberikan penggantian oleh BPJS. gitu. Iya, iya. Inilah gunanya pekerja informal perlu Mantap, mendapatkan mantap. ini, Pak. Iya, iya, iya. Rampes. Ini pekerja informal. Nih, kayak sini. Ini pekerja informal nih. Pekerja Hei, cicing urang rek nanya, bahulang wae. Ya. Ya pekerja informal. Ini yang dimaksud dengan pekerja informal. Namanya siapa? Sangaran. Nami Makmun. Makmun. Ya. Kurang mana? Makmun. Singajaya. Garut. Garut. Wah, tiga Singajaya Garut. Susi. Oke, jadi gini ya bro, ini bersama dengan Bapak Ketua BPJS langsung mengesahkan peraturan ini di depan para pedagang, ojol dan lain-lain ya. Langsung itu nggak pikir lama, langsung tanda tangan, langsung saset-saset kerjanya begitu ya kalau kedem ya. Nah terus tadi disampaikan juga apabila yang mengalami kecelakaan kerja ini bukan meninggal ya, mengalami kecelakaan kerja dan dia nggak bisa bekerja begitu bro. Nah dia akan mendapatkan biaya santunan selama beberapa nggak tahu ya sampai berapa jumlahnya nggak tahu. Ini sebagai biaya pengganti kerja, biaya pengganti penghasilan begitu ya bro, selama mungkin dirawat sampai 7 hari. Nah mungkin biaya santunannya berapa, tadi kan disampaikan kerjanya 1 hari dapat berapa, mungkin begitu ya bro. Karena kalau begitu kan jadi enak. Contoh ya tadi disampaikan Pak KDM, apabila kita contoh kuli cangkul, kita kalau nggak nyangkul, kalau nggak pergi ke sawah atau gitu ya, itu kan sakit. Nah kan nggak kerja kan nggak dapat penghasilan. Nah nanti akan dapat biaya santunan atau biaya pengganti penghasilan begitu bro. Ini mantep bro, dipikirkan banget bro. Kalau ada juga saya mau, kalau ada di Jawa Tengah ya saya mau daftar juga, karena saya cuma baru punya BPJS Kesehatan. Ini langkah yang sangat bagus bro, serius. Nah sangat membantu lah ya BPJS. Nah selain itu saya juga seorang pekerja informal sama bro ya kan, pengen lah dapat mungkin masa tua, dapat asuransi atau apa gitu kan juga dapat ya gitu bro. Kalau ada ini bisa menjadi contoh untuk kota-kota lain ya bro, di provinsi-provinsi Indonesia. Oke mungkin sekian dulu bro.